Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ilham Supardian Saputra, SPD GR, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Langkat. Sekarang saya adalah guru kelas 3 SD Negeri 057221, Desa Lalang, Kecamatan Tanjung Pura. Pada kegiatan kali ini, saya akan memberikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Konsep Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Konsep Ki Hajar Dewantara pada sistem Amung mengatakan bahwa sistem Amung yang berjiwa kekeluargaan bersendikan dua dasar, yaitu pertama, kodrat alam sebagai syarat kemajuan dengan secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya. Kedua, kemerdekaan sebagai syarat menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir dan batin anak agar dapat memiliki pribadi yang kuat dan dapat berpikir serta bertindak merdeka. Bagaimana perbedaan yang Anda rasakan setelah mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari tentang modul 1.1, yaitu tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara berkaitan dengan pendidikan, saya memberikan pembelajaran hanya berupa transfer ilmu saja. Belum melakukan inovasi pembelajaran yang menarik. Yang terjadi di dalam kelas belajar, suasana belajar yang masih menggunakan satu sumber belajar, yaitu buku paket tematik kelas 3. Karena sumber belajar masih menggunakan satu sumber belajar, maka saya harus menambahkan contoh penjelasan secara tertulis untuk dipahami dan ditulis kembali oleh murid, dengan harapan mereka punya catatan pembelajaran yang bertambah, yang bersumber tidak hanya dari buku paket saja. Setelah saya mempelajari dasar pemikiran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, upaya dan usaha yang saya lakukan saat ini adalah mencoba menerapkan asas Trikon menjadi prinsip perubahan yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan transformasi pendidikan. Asas Trikon sendiri terdiri dari 3 asas utama, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. 1. Continue, artinya pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Pada slide gambar, murid sedang mencatat dongeng, kemudian saya meminta mereka untuk membaca kembali dongeng tersebut dengan menggunakan catatan mereka. Saya bermaksud menumbuhkan minat baca murid dan tentunya memberikan penilaian bahasa dan juga membaca serta keindahan dan kerapian tulisan. 2. Convergent, artinya pengembangan yang dilakukan harus dari berbagai sumber, seperti pemanfaatan teknologi. Pada slide gambar, saya sedang memberikan contoh seperti video pembelajaran dari channel YouTube dengan harapan mereka dapat menambah wawasan dan menjadi sumber belajar dengan memanfaatkan teknologi dan perangkat yang ada. 3. Konsentris, artinya pengembangan pendidikan harus sesuai dengan kepribadian kebudayaan sendiri. Dalam gambar, saya memberikan penjelasan dari sumber belajar lainnya, di mana murid diminta untuk mendengarkan penjelasan, kemudian memberikan umpan balik tentang pengalaman yang mereka alami dan hal apa yang mereka ingin tanyakan.
menjelaskan bahwa ciri komunikasi belajar yang baik adalah saat guru bicara dan menjelaskan, murid mendengarkan, dan saat murid bertanya, diberikan tuntunan untuk menyampaikan pertanyaan atau pendapat dengan etika yang baik. Akhirnya, itulah yang bisa saya simpulkan dan saya rangkum dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Terima kasih, salam guru penggerak, selamat dan bahagia.